Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum dagang tentang surat berharga dan juga jual beli perusahaan. Yang pertama adalah surat berharga. Pengertian dari surat berharga itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana dalam pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana dalam pasal 1 angka kelima menyebutkan bahwa efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif daripada efek. Kemudian fungsi dan unsur dari surat berharga. Yang pertama adalah fungsi surat berharga. Fungsi daripada surat berharga ke-1 sebagai alat pembayaran, 2 sebagai alat pemindahan hak tagih, yang ketiga sebagai surat legitimasi, yang keempat sebagai surat bukti investasi. Kemudian unsur-unsur daripada surat berharga. Yang pertama, surat berharga itu berbentuk tertulis. Surat berharga itu memiliki nama, ada jumlah tertentu yang tertulis, dan adanya perintah janji tanpa syarat. Yang kelima adalah waktu pembayaran. Yang keenam, selanjutnya adalah syarat-syarat surat berharga. Yang pertama, surat berharga itu harus memuat nama daripada surat berharga, harus memuat perintah atau janji tidak bersyarat. Yang ketiga, harus memuat nama orang yang harus membayar surat berharga tersebut. Yang keempat, ada penunjukan hari gugur ataupun daluarsa dari surat berharga. Yang kelima adalah penunjukan tempat di mana pembayaran itu harus dilakukan. Yang keenam, ada nama orang, yaitu kepada siapa surat berharga itu atau kepada penggantinya siapa pembayaran itu dilakukan. Yang ketujuh adalah penyebutan tanggal tempat surat berharga diterbitkan. Yang kedelapan adalah tanda tangan dari penerbit. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat berharga. Yang pertama adalah wesel. Wesel adalah surat yang berisi bahwa penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari waktu dilakukannya pembayaran dan kepada orang ditunjuk tersebut oleh penerbit sebagai penerima. Kemudian adalah cek. Cek merupakan perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemegang atau pembawa cek tersebut. Yang ketiga adalah surat sanggup. Surat sanggup adalah kontrak yang berisikan janji yang terperinci dari pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang dibayar. Selanjutnya adalah billet giro. Billet giro merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening pemberi kepada rekening penerima pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda. Yang selanjutnya adalah saham. Saham itu merupakan tanda kepemilikan seseorang atau penyertaan modal seseorang atau badan hukum pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang keenam adalah obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang minimal 1 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh perusahaan atau perseroan terbatas kepada masyarakat sebagai pemberi hutang dengan imbalan, bunga, dan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya adalah jual beli perusahaan. Pengertian jual beli perusahaan. Pengertian jual beli secara umum diatur dalam pasal 1457 KUHP, di mana jual beli adalah suatu persetujuan di mana para pihak, yaitu pihak penjual, mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar sesuai dengan harga benda sebagian diperjanjikan. Selanjutnya, menurut Hartono Hardi Suprapto, jual beli perusahaan atau perniagaan adalah perjanjian jual beli dalam dunia perniagaan, yaitu antara orang-orang yang melakukan hubungan dagang sebagai pekerjaan sehari-hari. Kemudian menurut Zellimaker, jual beli perusahaan adalah perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan antara pedagang atau pengusaha yang perbuatan pedagang sebagai orang yang memiliki jabatan dalam perusahaan dalam melakukan perjanjian jual beli. Kemudian ada unsur-unsur khusus dari jual beli perusahaan. Yang pertama, jual beli perusahaan itu merupakan perbuatan perusahaan atau perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu untung ruginya dan perbuatan itu dicatat dalam pembukuan. Selanjutnya, para pihak dalam perjanjian, salah satunya atau kedua-duanya adalah pengusaha. Siapa itu pengusaha? Pengusaha itu adalah orang yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan itu biasanya barang dagangan ataupun barang yang tidak dipakai lagi dan dijual kembali. Selanjutnya, pengangkutan merupakan sarana yang bisa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barang. Selanjutnya, harus ada syarat-syarat dalam perjanjian. Kemudian dokumen jual beli perusahaan.
Apa saja dokumen-dokumen dalam jual beli perusahaan? Yang pertama adalah konsumen ataupun bill of lading. Apa itu bill of lading? Bill of lading adalah dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya itu berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya adalah faktur barang. Faktur barang adalah dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirimkan dengan harganya di tempat penjual. Yang ketiga adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen yang menjadi bukti bahwa barang yang dikirimkan itu sudah diasuransikan. Yang keempat adalah keterangan asli. Keterangan asli merupakan dokumen penunjang yang di dalamnya itu berupa surat bukti keaslian daripada barang yang dibuat oleh Kamar Dagang negara penjual. Yang kelima adalah packing list. Packing list adalah dokumen yang berbentuk surat bukti pengemasan dan isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengemas barang tersebut. Selanjutnya adalah weight list. Weight list adalah dokumen berbentuk surat bukti daftar timbangan barang-barang di pelabuhan pemuatan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pembayaran. Bentuk-bentuk pembayaran bisa dilakukan. Pertama adalah pembayaran di muka. Sistem pembayaran di muka itu adalah sistem pembayaran yang dilakukan apabila pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual sebelum merealisasikan penjualan barangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya adalah letter of credit ataupun kredit berdokumen. Sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran dengan alat bayar yang dikeluarkan oleh bank untuk kepentingan penjual atas nama pembeli. Bank akan membayarkan kepada penjual melalui bank di tempat menjual. Dokumen pembayaran akan diberikan kepada pembeli ketika pembeli sudah melunasi pembayaran kepada bank yang menalangi pembeli tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan wesel inkasso. Wesel inkasso adalah sistem pembayaran dengan cara penagihan pembayaran dilakukan dengan pengiriman dokumen ataupun pengiriman wesel dari penjual kepada pembeli dengan melalui perantaraan bank. Selanjutnya adalah perhitungan kemudian ataupun open account. Perhitungan kemudian adalah sistem pembayaran di mana pembayaran akan dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan secara bersama setelah pengiriman barang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem pembayaran di mana penjual setuju bahwa pembayaran baru dilakukan oleh pembeli kalau barang telah laku terjual oleh pembeli, sehingga pembeli bisa saja sewaktu-waktu mengembalikan barang tanpa ada kewajiban membayar ongkos-ongkos. Kemudian selanjutnya adalah sistem pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri. Sistem pembayaran lain yang dimaksud di sini adalah sistem pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Selanjutnya adalah kapan terjadinya jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan itu terjadi pada saat detik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang yang dijelaskan pada pasal 1320 KUHP. Selanjutnya, biasanya setelah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual, itu selalu diikuti dengan kontrak baku yang merupakan undang-undang bagi jual beli perusahaan atau undang-undang bagi orang yang berikat, yaitu diatur dalam pasal 1338 ayat 1, pasal 1335 dan pasal 1337 KUHP. Selanjutnya adalah kapan resiko jual beli perusahaan itu beralih. Dalam pasal 1460 dijelaskan bahwa jika barang yang dijual itu sudah jelas bentuknya, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli sejak saat pembelian dilakukan, meskipun penyerahan barangnya belum dilakukan. Selanjutnya pada pasal 1461 dijelaskan bahwa jika barang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran menjadi tanggungan pembeli bila sudah ditimbang, dihitung, dan juga diukur. Kemudian pasal 1462 dijelaskan bahwa pembelian resiko jual beli itu sudah beralih apabila barang yang dijual itu berbentuk tumpukan. Maka barang itu menjadi tanggungan pembeli meskipun barang itu belum ditimbang atau diukur ataupun dihitung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.